Sampurasun. Saya mau cerita dulu. Ada satu waktu saya pergi ke sebuah pengajian ibu-ibu muslim. Mereka berpikir sangat terbuka, luar biasa sekali. Nah, lalu setelah saya berceramah, mereka tanya, Abah, kalau konsep Tuhan di dalam ajar Pikuku Sunda itu seperti apa? Kalau kami kan mempercayai mengenai Allah gitu ya. Lalu saya bilang kepada mereka, apapun sebutannya, mau itu Allah, God, atau Hyang, bagi saya sama saja. Karena itu hanya sebutan dari versinya manusia. Nah, kemudian saya bilang ke mereka, Ibu, Bapak yang saya hormati, saya bilang begitu ya ke pengajian itu, saya ingin tahu, Ibu Bapak datang ke pengajian ini jumlahnya lebih kurang sekitar 40 orang lebih lah. Lalu saya bilang seperti tadi itu, Ibu Bapak, saya ingin tahu Ibu Bapak bagaimana caranya datang ke tempat ini. Nah, muncullah pernyataan-pernyataan. Ini yang ada di ruang pengajian itu ternyata orang-orang tua, umurnya di atas, ada yang paling rendah 50. Ada yang berumur 87 tahun. Saya tentu saja saya sangat malu sekali memberikan ceramah kepada mereka, karena di dalam tata krama ajar Pikuku Sunda terutama ya, itu kita tidak boleh memberikan wejangan apalagi ceramah kepada yang lebih tua. Itu tidak sopan. Tapi karena mereka meminta, ya, tanda petik rada memaksa gitu ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan sepuh-sepuh itu. Lalu saya diberi sebuah kursi yang tinggi, lebih tinggi dari mereka. Para sepuh-sepuh ini duduknya di bawah. Nah, saya sangat tidak enak, dan itu bagian dari tata krama yang saya pegang. Saya pegang teguh bahwa maaf Ibu Bapak, saya tidak bisa duduk di atas. Mereka bilang sih, ayo Abah, nggak apa-apa, duduk di atas saja gitu. Saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya duduk di bawah bersamaan dengan mereka, dan saya meminta kepada para sepuh-sepuh itu untuk duduk di atas. Kebetulan di situ, bukan kebetulan, nggak ada kebetulan, ada kursi-kursi yang tinggi, cukup gitulah ya untuk duduk, sofa. Lalu para sepuh itu duduknya di atas. Yang umurnya di bawah saya, mereka duduk di bawah gitu. Saya sangat bahagia sekali melihat para sepuh itu masih mau mendengarkan, masih mau melihat, mau belajar, tanda petik belajar. Saya bukan guru, mau belajar, mau mendengarkan, padahal mereka sudah lebih tua dari saya. Jadi ternyata benar bahwa ilmu itu atau pengetahuan itu tidak selalu harus datang dari orang tua. Kenapa? Yang saya sampaikan kemarin di YouTube itu ya, bahwa jiwa itu tumbuh, jiwa itu berkembang, sedangkan tubuh manusia juga berkembang. Jadi dua-duanya harus mengalami kedewasaan, harus mengalami pertumbuhan. Lalu mulailah saya berdialog dengan mereka dan mempertanyakan yang tadi itu. Jadi, Ibu Bapak bagaimana caranya datang ke tempat ini? Nah, ada seorang ibu bilang, wah saya datang pakai mobil, saya datang pakai Grab, Gojek dan lain sebagainya lah. Nah, ini menarik sekali. Setelah itu saya bilang, Ibu Bapak, maaf sekali, bagi saya itu semua salah. Kagetlah mereka. Kenapa bisa salah, Bah? Kan memang begitu ininya nyatanya. Enggak, saya bilang. Ibu Bapak datang ke tempat ini dengan nafas.
ketawalah mereka, satu ruangan itu tertawa. Terus mulai berpikir gitu, iya juga ya, bener, kalau nggak nafas bagaimana mereka bisa naik mobil, bagaimana mereka bisa pesen Gojek atau apapun namanya, ini bukan iklan, bukan seperti itu. Lalu mulailah mereka mempertanyakan bagaimana cara untuk memahami persoalan nafas ini. Lalu saya bilang ke ibu bapak yang ada di pengajian tersebut bahwa ketika kita lahir, kita mulai diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan renghap, bukan nafas. Kalau dalam istilah Sundanya ada, di istilah Jawa Baratnya ada, tapi saya nggak tahu ya dalam istilah itu. Renghap itu yaitu pakai mulut, menarik nafasnya pakai mulut, bukan pakai hidung. Jadi tidak ada bayi begitu lahir langsung napas pakai hidung, tuh nggak ada. Swear. Untuk ibu-ibu yang pernah melahirkan, ibu-ibu melahirkan kali ya. Maaf, bukan menyepelekan atau merendahkan ibu-ibu yang belum pernah melahirkan, bukan. Nah, ketika itu terjadi, coba perhatikan, saya bilang. Karena ibu-ibu pasti tahu kenapa bayi harus menangis. Karena dia membutuhkan oksigen yang masuk lewat mulut. Nanti oksigen itu akan memicu dan mengembangkan bagian trakea di sini. Kemudian baru setelah itu mulailah bernafas. Jadi nafas itu yang kedua. Yang pertama mulut dulu, yang kedua baru lewat hidung. Nah, mulailah kita hidup di dalam keseharian kita dengan menggunakan nafas. Tapi ada yang aneh, coba kita ingat lagi. Saat kita merasakan sesuatu yang tidak enak, kejadian yang tidak enak, yang galau, yang merasa nggak enak di perasaan, ada dua cara. Satu, menarik nafas, misalnya begini. Nah, begitu. Kalau itu menyesal, itu tandanya menyesal. Tapi kalau pakai mulut itu hasilnya beda. Misalnya begini. Itu lain. Kenapa? Karena dia akan mengaktifkan bagian lambung kita. Jadi, untuk ibu atau bapak yang dalam keadaan galau, cobalah mulai mengolah nafas ini dengan baik sekali. Bayangkan ketika nafas kita yang kita pakai sehari-hari ya, itu kan kecil ya. Bahkan kita tidak sadar. Itu kecil sekali. Nafasnya cuman ya begitulah. Dengan nafas yang sekecil itu pun, yang sependek itu pun, dunia berubah. Kehidupan berubah. Seperti yang sekarang kita alami, teknologi berubah. Itu hanya dengan nafas yang ya kadang disadari, kadang enggak. Dengan nafas yang pendek-pendek. Kebayang kalau dilakukan dengan nafas yang selalu dilatih. Jadi dilatih pelan-pelan lalu buang. Hasilnya pasti akan luar biasa. Kenapa? Karena oksigen masuk ke dalam tubuh kita dengan sangat bagus. Lalu dia mulai diserap oleh darah, oksigen itu. Dan dia nanti akan melancarkan seluruh sistem kelistrikan di tubuh kita. Ibu bapak atau saudara-saudara atau adik-adik atau sedulur semualah gitu. Saya bukan menggurui ya, enggak sama sekali. Saya bukan guru yang baik. Saya justru guru yang paling busuk. Karena saya belajar bukan dari kebaikan. Saya belajar dari banyak kesalahan. Rasanya cukup gitu hidup saya dibesarkan di jalanan gitu. Dulu saya tidak pernah memikirkan yang seperti ini. Saya ingin hidup normal kok. Seperti ibu bapak semua. Nah, kemudian dalam kita
menjalankan kehidupan ini banyak sekali trauma yang kita alami dari masa lalu. Artinya trauma past life. Ini kita ulas sedikit yang kemarin di YouTube ya, karena banyak patah-patah kan itu karena jaringan. Kemudian trauma kehidupan kita di masa kecil, trauma ketika kita remaja, trauma ketika kita dewasa, hingga trauma kita setelah berumur, bilanglah udah tua. Nah, trauma-trauma ini harus dibersihkan. Jangan sampai tersisa. Bersihkan semua. Menekung itu salah satu metode agar kita menjadi jernih kembali dalam memahami diri pribadi. Karena perjalanan terjauh adalah masuk ke dalam diri. Sedangkan selama ini kita seringkali melakukan perjalanan itu keluar diri. Artinya apa? Contoh beginilah. Kita selalu saja melihat keburukan orang lain dan gampang. Pokoknya tiap yang jelek aja, gampang sekali. Tapi begitu harus melihat keburukan diri pribadi, waduh, susahnya dahsyat. Nah, itu ada caranya. Caranya adalah ya, memaafkan diri kita sendiri, mulai melihat ke dalam diri, dalam keheningan tentunya kalau bisa ya. Lalu biarkan kalau diibaratkan kita jatuh gitu dalam perjalanan mencapai dasar, anggap tanda petik dasar padahal nggak ada dasarnya. Biarkan dia masuk sedalam-dalamnya ke dalam diri kita sampai kita menemukan rasa yang paling tidak enak. Biasanya ini kebiasaan kita sebagai manusia. Misalnya saya melakukan kesalahan atau terjadi sebuah kesalahan di dalam kehidupan, lalu kita bilang begini, ya benar sih begitu, tapi, nah kalimat tapi ini adalah blocking. Kalimat tetapi, bahasa Sundanya, atuda si eta mah kitu asalna, jadi we urang kieu. Atau dalam bahasa Indonesianya, ya tapi kan itu karena dia. Jadi muncul pertahanan diri. Pertahanan diri ini bagus, tapi tidak semua lo bisa dipakai. Kalau kita ingin bebas, ingin menjalani kehidupan jauh lebih ringan, coba jujur. Biasakan jujur. Saya ada satu pengalaman tentang persoalan keterbukaan dan kejujuran. Satu hari saya tuh sangat menghormati seseorang, bilanglah mencintai seseorang. Orang ini sudah meninggal. Saya gengsi sekali untuk mengatakan bahwa saya mencintai dia. Ini bukan curhat, sumpah demi Alex, bukan curhat, ini cerita gitu. Nah, lalu orang ini karena dia sakit CA di payudaranya. Kemudian karena saya orangnya kekeh, ya namanya juga orang seperti saya ya, gengsi sekali menyatakan sesuatu yang tanda petik romantis atau apalah gitu. Saya merasa gengsi sekali untuk itu. Ternyata dia membutuhkan kalimat itu. Tapi mana mau orang kayak saya ngomong kayak begitu. Saya selalu mengatakan bahwa oh ya gitu. Misalnya kalau dia tanya sesuatu, Kang, dulu panggilnya Kang Uci. Kang Uci sayang nggak sama saya? Oh sayang, saya bilang gitu. Kang Uci cinta nggak sama saya? Nah, mulailah saya ngacapruk, ngomong kemana aja, pokoknya gimana caranya saya tidak mengatakan cinta. Hingga satu saat akhirnya dulu kami putus. Ntar dulu ngarokok heula. Santai, jangan stres, jangan tegang.
Ini kan obrolan nyantai. Nah, lalu dia bilang ketika dia sakit, dia sering mempertanyakan saya. Dan dia mempertanyakan kepada suaminya gitu. Dia ingin ketemu sama saya, tapi ya dasar saya gitu ya, kelakuan saya masih belum seperti sekarang. Belum, cahaya kenabiannya belum muncul gitu. Nah, kemudian mulailah saya ditelepon beberapa kali oleh suaminya untuk bisa ketemu karena ini sudah parah gitu. Lalu saya datang ke sana. Keadaannya sudah sangat parah. Lalu dia tanya, masih? Bukan, maaf. Lalu dia ngeliatin gitu. Saya tahu sekali, karena rasa kan nggak bisa bohong ya. Saya tahu dia mengharapkan satu kata dari saya, yaitu kata cinta itu. Nah, gebleknya saya, goblok banget. Tetap saya nggak mau ngomong begitu. Bukan tidak mau, saya tidak terbiasa bicara jujur seperti itu. Padahal saya juga, ya walaupun dia sudah berkeluarga, bagi saya sih nggak masalah seharusnya ya. Sampai akhirnya dia meninggal tahun berapa ya? Saya lupa lagi, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Nah kemudian suaminya bilang ke saya bahwa hampir setiap hari dia selalu menceritakan tentang masa lalu ketika saya dengan dia berpacaran gitu. Nah kemudian disitulah saya merasa menyesal. Apa sih susahnya mengatakan cinta? Bahwa iya saya mencintai kamu gitu. Sebetulnya apa susahnya? Dan sampai hari ini terasa beban sekali. Nah dari situlah saya belajar. Katakan perasaan apapun, mau suka, tidak suka, benci, marah, atau apapun. Termasuk persoalan kasih sayang atau cinta sekalipun. Katakan sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat, nah baru kerasa. Dan ini sering terjadi pada anak yang ditinggalkan orang tua. Kita biasanya malu ya mengatakan ibu bapak saya sangat mencintai ibu bapak gitu. Malu biasanya. Nah ini keanehan manusia. Kang Andi udud heula siap. Sebentar kita lanjutkan setelah saya menyalakan rokok. Ini rokok dari Kang Dul Kara. Nah kemudian kenapa, apa salahnya? Ini kebiasaan manusia itu begini. Kalau mengatakan sesuatu yang jujur dan tidak ada salahnya, emang mengatakan sayang atau mengatakan cinta emang ada salahnya? Kan nggak ada. Itu satu perbuatan yang mulia kok. Saat kita mengatakan itu, kita merasa malu kepada ibu bapak kita. Ibu saya cinta sekali sama ibu gitu. Atau ibu maaf saya, kalau mau ngomongin maaf nunggu setahun, nunggu lebaran. Salah. Kapanpun sampaikan itu. Jadi katakan kepada ibu bapak kita, mumpung beliau masih ada. Ini mumpung masih ada untuk yang masih punya orang tua ya. Katakan kepada mereka bahwa kita mencintai dia. Katakan, bukan di dalam hati, bukan. Kalau di dalam hati mana dia tahu. Katakan, sampaikan, ibu atau bapak, saya sangat mencintai ibu bapak. Katakan sebelum terlambat. Kalau sudah dikubur, ya nggak denger lah. Kalau sudah dikubur, kita akan menyesal. Kenapa kita tidak mengatakan cinta kepada ibu bapak kita pada waktu itu? Atau kepada siapapun. Jadi sampaikan saja. Ini ada yang menarik tentang dunia perempuan.